hanya berlaku bagi insan KPK. Siapa insan KPK? Pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, dan seluruh pegawai KPK. Dan kalau bicara soal rencana tindak lanjutnya, kita tahu bahwa perbuatan Lili itu tidak sekedar hanya dugaan pelanggaran kode etik, namun juga memiliki irisan atau nuansa pelanggaran hukum, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tepatnya perbuatan suap atau gratifikasi. Heo, ada apa hari ini? Lili Pintauli Siregar, nama dari mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan publik karena ia diduga menerima gratifikasi, yaitu tiket menginap 1 minggu di Lombok dan 3 hari tiket menonton MotoGP. Dan jika diuangkan itu sebesar 90 juta rupiah. Ia berusaha memanipulasi pemberian tiket dan akomodasi lainnya tersebut melalui ajudannya sehingga seolah-olah tidak menerima langsung dari perusahaan BUMN, dalam hal ini PT Pertamina. Proses hukum pun dilakukan. Hingga Senin 11 Juli 2022, Lili menghadiri sidang pelanggaran kode etik di gedung ACLC KPK Jakarta. Namun sangat disayangkan, Dewan Pengawas KPK memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang tersebut dikarenakan Lili sudah dinyatakan secara resmi tidak lagi menjadi bagian dari KPK atau dalam hal ini Wakil Ketua KPK. Padahal Lili sudah melakukan gratifikasi. Lalu bagaimana hukumnya? Dan siapa nama daripada calon yang akan menggantikan posisi Lili? Mengenai pergantian daripada kepemimpinan ini berdasar pasal 33 UU KPK yang menjelaskan apabila terjadi kekosongan karena pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan, maka Presiden mengajukan penggantinya ke DPR. Calon tersebut dipilih dari calon pimpinan KPK yang tidak lolos seleksi di DPR. Presiden sebelumnya mengajukan 10 nama dan sekarang terpilih 5 nama, dan 5 inilah yang nanti akan diajukan oleh Presiden. Nama-nama tersebut diantaranya Sigit Danang Joyo yang saat ini bekerja sebagai PNS di Kementerian Keuangan yang pernah mendapat 19 suara saat pemungutan suara di DPR. Ia berada di urutan ke-6 di bawah Lili yang memperoleh 44 suara. Yang kedua ada Lutfi Jayadi Kurniawan. Beliau adalah dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Malang dan memperoleh 7 suara saat voting di DPR lalu. Ia juga pendiri Malang Corruption Watch atau MCW, dan ini sempat menyampaikan ingin membongkar korupsi di tubuh TNI. Nama ketiga, I. Nyomanwara, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang mendapat 0 suara saat voting di DPR. Ia berada di urutan ke-8 dan pada proses seleksi ia ditanya oleh panitia seleksi calon pemimpin KPK soal audit bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Nama keempat yaitu Johannes Tanak. Ia sempat menjadi calon pimpinan KPK dari Kejaksaan Agung yang mendapat 0 suara saat voting di DPR. Tanak saat itu menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Nama terakhir yaitu Robi Arya Brata, salah satu calon pimpinan KPK juga yang menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Ia saat ini sebagai Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet atau Setkap dan mendapat 0 suara saat voting di DPR. Lalu dari nama-nama tersebut siapa yang menjadi kandidat terkuat? Apakah sudah ada bocorannya? Dan apa harapan dari ICW ini sendiri terhadap nama baru pemimpin atau wakil ketua dari KPK? Dan kami berharap agar Presiden dan DPR tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu, yang mana proses seleksi itu tidak menempatkan aspek integritas, kompetensi, bebas dari konflik kepentingan selama
proses pencarian pimpinan KPK. Maka dari itu, kami berharap Presiden dapat memilih orang-orang yang benar-benar punya track record yang baik dalam konteks pemberantasan korupsi dan juga dengan harapan agar KPK ke depan membaik citranya di tengah masyarakat. Jika dilihat secara kronologisnya, 30 Juni 2022, Lili sudah mengajukan surat pengunduran diri. Namun, sidang tetap dilakukan pertama kali di 5 Juli 2022 dan diresmikan pengunduran dirinya pada 11 Juli 2022. Pertanyaannya sekarang, kenapa sidang harus diberhentikan dan apakah hukuman itu habis begitu saja dan dilupakan dan hanya mencari calon baru? Bagaimana seharusnya hukum ditegakkan dan apa hukuman yang harusnya diterima oleh Lili? Dan kami melihat ada kejanggalan saat Dewan Pengawas memutuskan untuk menggugurkan proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Juga keputusan Presiden Joko Widodo perihal pemberhentian Saudari Lili itu kan baru ditandatangani kemarin. Dan kemarin itu proses persidangan sudah berlangsung selama 7 hari kalau kita hitung-hitung sejak tanggal 5 Juli tahun 2021. Maka dari itu kami tetap menginginkan agar Saudari Lili disidangkan dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Dan juga kami mempertanyakan, kemarin Saudara Firly Bahuri, Ketua KPK, sempat menyambangi Dewan Pengawas saat mereka sedang bermusyawarah. Itu merupakan tindakan yang tidak lazim dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi independensi dari keputusan musyawarah tersebut. Sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Siapa sangka salah satu bagian dari KPK yaitu yang memberantas korupsi di Indonesia menerima gratifikasi karena ingin menginap di Lombok ataupun menonton MotoGP? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa saksikan Ada Apa hari ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di tempo.co.